Untuk pendidikan ini kami dengan Pak Genio sudah sepakat untuk membebaskan SPP sampai tingkat SLTA di Sumatera Barat. Berarti nanti kalau Bapak jadi gubernur, SMA insya Allah tak ada lagi SPP? Ya, insya Allah. Problem hampir semua pemerintah daerah itu, 1 tahun, 2 tahun paling lama, setelah itu masing-masing memilih jalan sendiri. Apa yang ingin Bapak garansi kepada kami masyarakat Sumatera Barat agar pemerintah ini harmonis ke depan? Ya. Jangan-jangan kau menyerah, kuatlah, jatuh bangun dan bangkitlah. Kau bisa, kemenangan menantimu di ujung perjuangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di sana bersua balik kita di channel kebanggaan kita, di acara kesayangan kita bersama, yaitu Otabone, Otanan Barisi, Otanan Mengandung Inspirasi. Alhamdulillah di sana, kalau di sana calik yang duduk di sebelah Mboko, semenjak dari episode 1 sampai terakhir belum pernah duduk dengan seorang jenderal. Jadi alhamdulillah kini kita sambui, please welcome Bapak Inspektur Jenderal Polisi Dr. Andos Haji Fahrizal M. Hum. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Pak, sebelum kita bincang-bincang lebih panjang, Ya. Bapak aslinya di Agam ya Pak ya? Ya. Tepatnya di Kamang Mage. Di Ya, Kamang Mudia. Kamang Mudia. Pakan Sinayan. Pakan Sinayan. Ya. Karena ada beberapa dunsana kita di Ranah Minang yang saya lihat di sosial media, wah itu bukan orang Minang gitu. Jadi mohon penjelasannya Pak. Ya, dari nama saja sudah jelas ya. Iya. Fahrizal, pasti orang Minang ya. Pasti orang Minang. Dan ya. kebetulan ayah saya dan ibu saya satu kampung, berasal dari Pakan Sinayan, Kamang Mudia, Agam. Agam. Saya lahir di Bukit Tinggi, kemudian umur 3 tahun saya dibawa ayah ke Padang. Ya. Dan saya menamakan SD, SMP, dan SMA di Padang. Setelah saya tamat SMA Negeri 2 Padang, saya tes Akabri. Pada waktu itu Akabri ya. Kemudian saya langsung diterima, saya berangkat ke Magelang, kemudian 4 tahun dididik di Akabri. Kebetulan saya masuk Akabri Kepolisian. Tamat tahun 86, kemudian saya berdinas di beberapa Polda. Penempatan pertama di Polda Metro Jaya. Ya. Setelah saya sekolah PTIK, saya ditempatkan di Polda Bali. Kemudian setelah saya SPIM, saya ditempatkan di Polda Jawa Tengah dan sempat menjadi Kapolres di Jepara. Oh. Setelah itu saya kembali lagi ke Polda Metro Jaya, menjadi Wadir Intel. Oke. Kemudian mendapat jabatan di Kaden di Baintelkam, pada saat itu pangkat naik menjadi Kombes. Setelah itu saya menjadi Dir Intelkam di Jambi. Kemudian saya sekolah lagi, saya ditempatkan di Itwasum Polri sebagai Kabak Dumas Itwasum Polri. Lanjut saya menjadi Sesro Paminal di Propam Polri, kemudian menjadi Karo Paminal. Setelah itu menjadi Kapolda Kalimantan Tengah, kurang lebih 2 tahun. Dan dikembalikan ke kampung halaman menjadi Kapolda Sumatera Barat kurang lebih 3 tahun. Oke. Pak, ada satu hal yang menarik. Ya. Ternyata setelah kami riset, orang tua Bapak TNI Angkatan Darat. Ya. Jadi besar beliau ini masa kecilnya di Batalion Infanteri di Air Tawar, Pak ya? Ya, dulu di situ tuh Rindam. Rindam Dulu namanya. Sumatera Barat Kodam dulu. Ayah saya sebagai seorang rohis. Iya. Ya, di Rindam. Jadi apa beliau ke sana pembina rohani Islam di asrama tentara di Air Tawar. Disitulah masa kecil Pak Fahrizal dihabiskan. Pak, ayah TNI, kok kemudian berminatnya jadi polisi bukan jadi TNI? Iya. Itu jalan hidup ya. Saya masuk Akabri itu dulu kan ada 4 angkatan. Oke. Ya. Darat, laut, udara, polisi. Kebetulan hasil fisikotes saya berat ke polisi. Ya, ternyata setelah saya menjalani karir, rupanya memang cocok saya jadi seorang polisi, pengayom masyarakat. Jadi lebih karena pilihan ini, kecocokan ya Pak ya? Ya, karena hasil psikologi ke polisi. Oke. Pak, untuk menjadi seorang inspektur jenderal, sekarang Bapak bintang 2, tentu mimpi banyak daripada para perwira polisi gitu. Seberat apa sih Pak? Gambarkan sedikit perjuangannya Pak. Ya, yang jelas selama menjadi seorang polisi, meniti karir, kita dinas dengan baik. Insya Allah mudah-mudahan semua cita-cita kita bisa tercapai. Jadi on the track aja Pak ya, berprestasi, wujudkan yang terbaik. Oke. Pak, kami baca bahwa ketika Bapak menjadi Kapolda di Sumatera Barat, itu ada satu hal yang luar biasa. Ada seorang anak muda di Pasaman Barat, namanya Iwan Mulyadi. Beliau ini dinyatakan oleh negara sebagai korban salah tembak oleh salah seorang oknum polisi. Itu terjadinya tahun 2006, jauh sebelum Bapak jadi Kapolda.
Tapi di masa kepemimpinan Bapak kemudian orang ini diberikan ganti rugi yang 12 tahun dia perjuangkan. Akhirnya semasa Bapak menjabatlah itu dia dapatkan. Boleh cerita sedikit Pak, landasannya apa, kemudian ceritanya bagaimana, dan apa respon daripada saudara Iwan Mulyadi tersebut? Ya. Begitu saya mendengarkan ada korban salah tembak ya, di Kabupaten Pasaman Barat, dan itu perkara yang sudah 12 tahun yang lalu, dan sudah kurang lebih 7 Kapolda ya, nah, belum selesai masalahnya, dan saudara Iwan ini mendapat ganti rugi itu sudah putusan pengadilan dan sudah inkrah. Sudah inkrah ya? Kurang lebih 300 juta. Sedangkan untuk penggantian itu kan menunggu dari Jakarta, dari Menteri Keuangan. Karena proses berbelit-belit, akhirnya saya ambil keputusan. Saya perintahkan Kapolres Pasaman Barat untuk menghadapkan Iwan Mulyadi ke saya dengan pengacaranya, dengan orang tuanya. Hari itu juga saya selesaikan, kurang lebih 300 juta. Saya saat bertemu itu langsung? Saat bertemu. Dan bagaimana saya melihat itu ekspresi wajahnya Iwan saat itu ya, dia mengucapkan terima kasih, sampai dia peluk saya ya pada saat itu. Luar biasa, terharu juga kita melihat Iwan Mulyadi. Saya baca di sosial media, kemudian Iwan Mulyadi itu mengatakan, bagi saya Pak Farizal itu adalah pejuang kehidupan saya. Kemudian uang itu akhirnya dibelikannya ke kebun sawit dan untuk beternak kambing gitu. Pak, selain kasus Iwan Mulyadi, ada enggak kasus lain yang juga di tangan Bapak kemudian ganti rugi yang mandek tidak tereksekusi, akhirnya menjadi tereksekusi setelah kepemimpinan Bapak? Ada 2 lagi, yaitu di Bukit Tinggi, ya saya lupa tuh namanya siapa. Kemudian di Sijunjung juga sama, itu ganti rugi kurang lebih 500 juta. Sebelum saya selesai menjadi Kapolda itu saya selesaikan semua. Jadi sebelum masa tugas habis di Sumbar, itu semua diselesaikan? Jadi tidak ada lagi tunggakan, semua selesai. Pak, selama Bapak menjabat sebagai Kapolda Sumbar, kita sering mendengar istilah Bapak ini dikatakan Jenderal Niniak Mama. Itu kira-kira filosofinya atau latar belakang orang-orang memanggil Bapak seperti itu apa sih Pak? Ya, saya juga kaget waktu itu ya. Ditulis oleh seorang wakil rektor UNAN ya, Pak Ihsanul Kamil. Beliau juga alumni SMA 2, kebetulan junior saya di SMA 2. Beliau menulis saya sebagai Jenderal Niniak Mama. Mungkin beliau menilai perilaku saya selama jadi Kapolda dianggap sudah seperti Niniak Mama. Itu mungkin yang menginspirasi beliau menulis itu. Oh, jadi itu justru ditulis awalnya oleh seorang wakil rektor ya Pak ya? Kemudian booming, sampailah Bapak dipanggil Jenderal Niniak Mama itu. Saya juga baca di berbagai artikel, waktu putri Bapak yang, Bapak punya putri kembar ya? Kembar dan kemarin menikah, itu sejumlah tokoh Minang hadir mulai dari Karni Ilyas, Buya Mas'ud Abidin dan segalanya. Termasuk hari terakhir Bapak berdinas, itu Bapak didatangi beberapa tokoh masyarakat Sumbar. Ada Pak Sofwan Karim, Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Barat. Ada Buya Bagindo Leter, Buya Mas'ud Abidin. Mereka waktu itu mengatakan, kami berharap Pak Jenderal kembali ke Sumatera Barat. Apakah itu sinyal permintaan bahwa Bapak diminta untuk memimpin Sumbar? Ya, banyak ya. Bukan beliau-beliau saja, bukan Buya-Buya ya. Dari tokoh-tokoh muda juga banyak. Kemudian dari tokoh masyarakat lainnya minta saya supaya melanjutkan di Sumatera Barat setelah jadi Kapolda untuk tetap bertugas di Sumatera Barat. Itu harapan mereka-mereka. Akhirnya saya pertimbangkan, setelah itu saya membulatkan tekad untuk maju sebagai calon gubernur Sumatera Barat. Dan hari ini sudah mendaftar di KPU? Sudah mendaftar di KPU pada tanggal 6 September kemarin. Oke. Sekarang tinggal menunggu penetapan dari KPU, tanggal 23 Pak ya? 23 penetapan, 24 kemudian penentuan nomor ya. Kemudian tanggal 25 itu deklarasi pilkada damai, dan tanggal 26 sudah mulai kampanye. Oke. Pak, sekarang kita geser pembicaraan kita tentang gagasan-gagasan Bapak ke depan untuk Sumatera Barat. Tentu tidak mudah untuk memimpin Sumatera Barat yang masyarakatnya egaliter, heterogen. Bapak sendiri melihat fungsi Tungku Tigo Sajarangan, alim ulama, cerdik pandai Niniak Mama itu, bagaimana mengkombinasikan ini agar Sumatera Barat ke depan bisa sejajar dengan provinsi-provinsi lain? Ya, yang jelas itu 3 Tungku Sajarangan itu akan kita aktifkan ya. Karena itulah dasarnya orang Minangkabau beradab dan beragama. 3 Tungku Sajarangan itu harus kita kembalikan kepada yang dulu kita sudah laksanakan di Sumatera Barat ini. Dengan keberpihakan anggaran dan segala macam tentunya Pak ya? Nanti kita atur. Oke. Pak, sebagai seorang yang hari ini berniat mengabdikan dirinya untuk kampung halaman Sumatera Barat, menurut Bapak apa persoalan paling mendasar hari ini di ranah Minang yang harus kita selesaikan begitu?
Ya, saya sudah tuangkan dalam visi, kemudian 7 misi saya dan 17 program prioritas. Saya sudah tuangkan masalah pendidikan, masalah ekonomi, masalah kesejahteraan, masalah kesehatan dan sebagainya. Jadi nanti kita akan lihat dalam paparan visi misinya secara utuh, Pak ya. Minangkabau itu dikenal sebagai daerah yang melahirkan begitu banyak tokoh di masa lalu hingga hari ini. Dan anak-anak Minang itu juga anak-anak yang sebenarnya secara kecerdasan bisa dikatakan unggul lah. Tetapi tidak semua mereka punya kemampuan untuk melanjutkan studi. Saya ingin dengar yang spesifik, meskipun secara umum mungkin sudah Bapak paparkan di visi misi, yang lebih spesifik tentang dunia pendidikan Sumatera Barat ke depan. Adakah keberpihakan seperti beasiswa dan segala macam, atau seperti apa, Pak? Yang jelas di 17 program prioritas itu, untuk pendidikan ini kami dengan Pak Genio sudah sepakat untuk membebaskan SPP sampai tingkat SLTA di Sumatera Barat. Oke, jadi tingkat sampai dari SD sampai SLTA. Saya ulangi, SLTA. SLTA ya. Berarti nanti kalau Bapak jadi gubernur, SMA insya Allah tak ada lagi SPP. Ya, insya Allah. Dihandle oleh APBD provinsi. Ya, insya Allah. Nah, mantap ke sana. Pak, banyak menjadi pertanyaan bagi sejumlah orang, terutama para elit di Sumatera Barat. Kenapa harus Jenius Umar yang mendampingi Bapak? Itu kita mulai dari dulu kita ikut jalur perseorangan ya. Oke. Waktu saya maju di jalur perseorangan, itu kan udah dicantumkan calon wakil gubernur. Dari calon-calon yang ada, saya jatuh pilihan kepada Jenius Umar. Saya 3 kali ketemu Pak Jenius Umar waktu itu. Pertama kali ketemu, Pak Jenius masih wakil wali kota Pariaman, saya masih Kapolda, saya kunjungan kerja ke sana, saya pernah duduk satu meja dengan Pak Jenius, di situ saya bincang-bincang, saya nilai Pak Jenius ini mempunyai visi ke depan untuk Sumatera Barat luar biasa. Setelah itu kedua kali saya ketemu lagi pada saat Pak Jenius mencalonkan sebagai wali kota Pariaman. Oke. Saya datang ke sana, saya memberi arahan tentang pilkada damai. Saya ketemu lagi, saya bincang-bincang lagi. Kemudian yang ketiga pada saat acara tabuik, itu yang ketiga saya ketemu. Bagaimana saya lihat Pak Jenius ini ya mengatur acara tabuik itu luar biasa, menghadirkan ratusan ribu manusia hadir di situ dan acara tertib ya terselenggara dengan baik. Di situ saya lihat Pak Jenius bisa memanage kemampuan leadership yang luar biasa, Pak ya. Dan Pak Jenius juga seorang doktor, kemudian juga berpengalaman di pemerintahan. Beliau juga dari IPDN, kemudian pernah juga di DPD RD, dan saya nilai Pak Jenius Umar layak menjadi wakil saya. Penutup, Pak. Ya. Apa kiat Bapak demi terjalannya pemerintahan yang harmonis, khususnya antara gubernur dan wakil gubernur? Karena problem hampir semua pemerintah daerah itu 1 tahun, 2 tahun paling lama, setelah itu masing-masing memilih jalan sendiri. Apa yang ingin Bapak garansi kepada kami masyarakat Sumatera Barat agar pemerintah ini harmonis ke depan? Iya. Ya itu memang terjadi seperti itu. Karena saya lihat antara orang nomor 1 dengan nomor 2 itu dijodoh-jodohkan. Oh, gitu. Bukan kemauan. Bukan kemauan, dijodohkan. Okay. Akhirnya di perjalanan mereka bisa pecah. Yeah. Seperti saya dengan Pak Jenius tidak dijodohkan, pilihan saya sendiri. Dan Pak Jenius juga yakin jadi wakil saya. Bukan partai yang mengatur. Bukan. Pilihan pribadi dan Betul. jatuh hati satu sama yang lain. Ya waktu kita mendaftar di Poros Baru kan demikian juga. Yeah. Saya mendaftar satu paket. Saya dengan Pak Jenius. Saya tidak mau dipisahkan. Kalau memang dipisahkan, saya tidak jadi maju dan Pak Jenius juga tidak akan jadi maju kalau berpisah dengan saya. Jadi mulai perseorangan kita sudah berdua. Jadi itu sudah merupakan keyakinan bahwa ini akan berjalan harmonis ke depan, ya, Pak ya. Insya Allah. Ada pepatah bijak mengatakan, Victoria Concordia Crescit, keberhasilan itu selalu berawal dari keharmonisan. Ya. Pak Jenderal, terima kasih banyak. Ya. Sang Jenderal Bintang 2, 57 tahun, insya Allah siap memimpin Sumatera Barat. Dan untuk Dunsana-Dunsana yang ingin mengetahui lebih banyak tentang beliau, beliau juga punya channel YouTube, saya lihat nanti kita tampilkan di deskripsi. Dan bagi Dunsana yang belum subscribe channel ini, jangan lupa subscribe agar Dunsana tidak ketinggalan video dan informasi terbaru dari kami. Pak Jenderal, sekali lagi terima kasih banyak, mudah-mudahan sukses dan apa yang dicita-citakan untuk Sumatera Barat bisa terwujud. Kami tunggu kakuk tangan Bapak di bumi Minangkabau, ranah yang sama-sama kita cinta ini. Terima kasih banyak. Sampai jumpa di Otabone selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.